siapapun termasuk teman-teman dari Yaman tidak usah khawatir dengan kajian ini. Siapa tahu sampean memang terbukti benar keturunan Nabi, maka umat tidak ragu lagi takzim, tabarruk dengan panjenengan. Kalau enggak dilakukan kajian, khawatirnya kadung ditakzimi, ditabarruki sebegitu rupa, dianggap bagian dari wayutahhirukum tathira. Nah, ternyata anak putu disemprol. Nah, semua guru-guru itu rata-rata pribumi. Artinya kita umat Islam Indonesia itu iso sholat teko guru pribumi. Laras. Iso Quran teko guru pribumi. Nyata. Dan ini sekali lagi saya matur suwun kepada Yai Iman, matur suwun kepada Ken Nur Yahya dan yang lain-lain yang terus melakukan kajian dari berbagai sisi. Tujuannya bagaimana menjaga murninya nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Yai. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Yai. Nyuwun tulung. Jawi. Oh, teng Jawi nggih. Nggih. Iki badhe teng Jawi. Oh, nggih Yai. Nyuwun tulung kami dikasih tausiah 5 menit Yai, tahu kultum kuliah 7 menit untuk tema yang kami sampaikan tentang bagaimanapun juga kiai-kiai kita yang mendidik, mengasuh, mengenalkan generasi santri tentang agamanya. Nggih, alif. Nggih, moga Yai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur Yahya ingkang minulya para napa niki jamaah netizen. Nggih. Mungkin kita bisa menjaga Islam. Amin. Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Menjaga adab. Amin. Menjaga Nusantara. Amin. Menjaga NKRI. Amin. Ngeten para rawuh bahwa sejak Nabi sampai sekarang itu sudah lama, 1446 tahun. Sungguh zaman yang sangat panjang sehingga sulit orang bisa memastikan bahwa fulan itu keturunan Nabi apa bukan. Kalau masih tahun 100, 150, 200, 300 masih gampang. Tapi ini sudah 1400 tahun lebih untuk klaim bahwa seseorang keturunan Nabi tentu harus didukung bukti, didukung kajian ilmiah, ada tracking nasab, ada tracking DNA, terus ada kajian ilmiah tentu untuk memastikan fulan yang ngaku-ngaku keturunan Nabi di zaman yang sudah 1400 tahun lebih ini benar apa tidak. Yang kedua, nyata banyak perbedaan pendapat. Tentu kajian untuk memastikan mana yang benar, mana yang salah itu menjadi penting. Lalu data juga berbeda-beda. Buku mengatakan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Ada buku yang mengatakan Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Tentu dilakukannya kajian itu untuk memastikan mana yang benar, mana yang salah. Nah, siapapun termasuk teman-teman dari Yaman tidak usah khawatir dengan kajian ini. Siapa tahu
sampean memang terbukti benar keturunan Nabi, maka umat tidak ragu lagi takzim, tabarruk dengan panjenengan. Dan kalau ternyata bukan keturunan Nabi, nggak perlu kita berberat hati untuk dikeluarkan, untuk dieliminasi dari anggapan yang selama ini dianggap keturunan Nabi. Quran mengisyaratkan وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. Allah benar-benar menyatakan kalian semua suci wahai ahlul bait. Nah, untuk menjaga kesucian, kemurnian zuriat Nabi, maka perlu dilakukan kajian di tracking, sehingga nanti hasilnya orang-orang yang diyakini zuriat Nabi murni, tidak dicampuri keturunan Kenaro, tidak dicampuri keturunan siapa-siapa, murni keturunan Nabi. Sehingga ketika sudah dipastikan fulan-fulan itu keturunan Nabi murni, maka umat tidak ragu untuk ta'zim, ta'adub, bahkan tabarruk kepada mereka. Kalau enggak dilakukan kajian, khawatirnya kadung dita'zimi, ditabarruki sebegitu rupa, dianggap bagian dari وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. Nah, ternyata anak putu disemprol. Repot juga begitu. Terus sekali lagi, mending nama kita enggak ditantolkan di situ, tapi zuriat ini menjadi suci dan murni, daripada kita memaksakan diri ditantolkan di situ. Kalau dilepas ngamuk-ngamuk, tapi ujung-ujungnya menyebabkan zuriat ini jadi nggak murni. Tidak وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. Kalau itu yang kalian lakukan, maka sebetulnya sampean itu tidak memperjuangkan kemurnian zuriat Nabi, tapi memperjuangkan kepentinganmu sendiri. Nah, kalau begitu nggak usah diklaim bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, nggak usah diklaim dicap-cap menegakkan kebenaran, nggak usah lah. Ngaku sak beres-beres mawon bahwa kami memperjuangkan kepentingan kami sendiri, itu enak. Lalu bahwa saya Marzuki ngaji Quran kepada Ustaz Syafi'i di Blitar, itu nyata bahwa saya ngaji kitab Mutamimah, ngaji kitab Bukhari kepada Mbak Ridwan Bihasbullah, itu nyata bahwa saya bisa sholat, yang mengajari Ibu Umi, itu nyata. Nah, jangan sampai kita ini 100% qat'i nyata diajari si fulan, diulang si fulan, lalu dalam hal ta'zim dan mahabbah kita justru mengalihkan hati kepada orang lain yang sama sekali nggak pernah ngulang kita. Hanya mereka minta dihormati karena diduga secara dhani katanya mereka keturunan Nabi. Kalau sampai guru yang qat'i mengajar kepada kita, lalu kita lupakan bapak ibu yang qat'i harus kita hormati, malah kita lupakan, beralih mahabbah dan ta'zim kepada orang lain yang katanya karena nasab Rasulullah, tapi status kenasabannya belum qat'i karena belum dibuktikan, hanya dhani. Sungguh salah dalam kaidah kalau yang qat'i kita tinggalkan, beralih kepada sesuatu yang dhani.
Bahkan mungkin Doni pun tidak wahmi atau malah kotok gitu. Jadi sekali lagi bahwa fulan-fulan itu guru kita nyata, tapi fulan-fulan itu keturunan Nabi masih perlu pembuktian. Jangan sampai dalam upaya menghormati orang yang doni, kebenarannya doni, lalu sampai meninggalkan para asatid, para masyayikh, orang tua, mertua, yang mana itu semua hubungan dengan kita qot'i. Lalu yang saya tahu, nggak ada orang Yaman jadi guru TPQ, nggak ada orang Yaman jadi guru TK, nggak ada orang Yaman yang saya tahu jadi nggak telaten ya? Guru MI. Nggak telaten. Oh, nggak telaten apa ya apa? Nggak ada yang jadi guru langgar. Semua guru-guru itu rata-rata pribumi. Artinya kita umat Islam Indonesia itu iso sholat teko guru pribumi. Laras. Iso Quran teko guru pribumi. Nyata. Nah, kalau tahu-tahu hanya karena cinta kepada orang lain yang belum tentu, lantas guru-guru pribumi kita lupakan, kita lepaskan dari hati kita, sungguh itu salah. Tadi kami sampaikan. Yang kedua, hari-hari kita sholat itu bersanad kepada siapa? Hari-hari kita maca Quran wiridan bersanad kepada siapa? Kalau katanya bersanad pada guru-guru ngaji, gak bisa. Kalau mereka sudah kamu copot dari hatimu, sudah gak kamu mahabbai, sudah gak kamu ta'zimi. Sementara orang lain yang kamu mahabbai, yang kamu ta'zimi, tidak mengajarkan sholat dan segala macamnya. Lalu yang bahaya sekali lagi, ibadah yang dewek bendino itu, itu terus nyanak nanggone sopo, putus sanatnya itu bahaya. Dan sekali lagi, ayo kita jaga agama, ayo kita jaga nasab Rasulullah. Kalau dalam rangka menjaga kemurnian nasab Rasulullah, harus dilakukan kajian, monggo dilakukan kajian. Jadi pada remeng terus. Siap ya. Dalam rangka memurnikan nasab Rasulullah, kita yang selama ini diduga keturunan Rasulullah, lalu dikaji, gak terbukti, terus diputus dari situ. Tapi dalam rangka menjaga kemurnian Rasulullah, nasab Rasulullah, gelemo, mending kita keluar dari situ. Durian menjadi murni daripada kita ada di situ. Durian menjadi campur-campur nggak karu-karuan. Laras ya, siap. Lalu yang terakhir, hadirin rahimakumullah, sering saya katakan bahwa karena Nabi itu Mekah, Nabi itu Quraisy, Nabi itu Bani Hashim, Nabi itu pintar fatonah, Nabi super jujur amanah, Nabi ini cembar jojone, kalamuan, Nabi ganteng. Nah, kalau yang ngaku atau diduga keturunan Nabi, podo Quraisy, podo Mekah, podo Bani Hashim, wong ya gak pisan, putih semu merah-merahan, alim pisan, pinter, cembar jodone, luas wawasannya. Kayak saya mau ini misalnya. Nah kayak begitu itu pertama maklum lah. Nah, tapi nyuwun sewu, kalau bangsanya beda, wong Mesir, wong Afghanistan, wong Yaman, wong Indonesia, sukunya juga beda. Nabi Quraisy dia Habasyah, Nabi Quraisy dia Kanaan, Nabi Quraisy dia Tamim, Nabi Quraisy dia Madi Kalib, Nabi Quraisy dia Hadramaut.
marganya juga beda, wajahnya yang ada, Nggih, nggih. kerjasannya juga ada, Nggih, jelas. akhlak jembar botone Hanif juga ada. Lalu ngaku-ngaku keturunan Nabi, dicek gelem. Terus piye carane kita Nggih, bisa meyakini bahwa orang yang beda suku, beda marga, beda sembarang itu keturunan Nabi. Ketika orang yakin dinasoni, terus karena piye benar-benar ingin memperjuangkan kemuliaan dunia Nabi sehingga umat bisa mantap tabarruk dengan mereka, atau sebetulnya mau mikir kepentingan dewe. Kemudian 1446 tahun sudah lalu ono sing ngaku nasab 28, nasab 29, nasab 38. Itu kalau di rata-rata 1446 tahun dibagi 28 ketemu 51 lebih. Kalau dibagi 28 ketemu sekitar 46-47. Apa realistis rata-rata jarak antara anak dengan ibunya 51 tahun lagi yang lahir nih, 47 tahun lagi yang lahir nih. Padahal nyatanya perempuan Arab 19 laki, berulas 100 selikur laki, 20 selikur tuh anak. Siti Fatullah hitungan belasan 19 tuh anak. Nah kalau ngaku keturunan ketua 8 berarti dikai rata-rata 51 lebih. Itu sulit dipercaya, nggak realistis, nggak faktual, nggak ilmiah ya. Menunggu sehingga angin dipercaya menunggu. Nah, monggo lenggah bareng, monggo ikhlas itu. Dari kajian ternyata terbukti, alhamdulillah umat tidak ragu takdim jenengan. Kalau nggak terbukti juga alhamdulillah kita berhasil menjaga kemurnian mulia Nabi, nggak dicampur-campuri. Dan ini sekali lagi sama matur suwun kepada Yai Iman, matur suwun kepada Ken Nur Yahya dan yang lain-lain yang terus melakukan kajian dari berbagai sisi. Tujuannya bagaimana menjaga murninya nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap ya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Amin, amin. Apunten roto kedawan. Betul napa Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim Yai, salam takdim. Nggih, nggih matur suwun. Nggih, Assalamualaikum.